Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Permainan Haram Ibu dan Suamiku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Mas, pokoknya kita harus menemukan ibu secepatnya. Kamu yang tenang dulu, kita tunggu sampai siang, mungkin ibu sedang keluar mencari sesuatu. Alex yang mendapat kabar kalau mertuanya pergi dari rumah langsung izin pulang dari kantor dan berusaha menenangkan istrinya. Tia yakin ibu pergi dari rumah karena ucapanku kemarin siang. Memangnya kamu lagi kemana tadi sampai nggak tahu ibu pergi? Tia lagi ke warung mas, padahal nggak lama. Mungkin ibu sedang membeli sesuatu ke pasar atau ke mall. Gak mungkin mas, selama ibu tinggal di sini belum pernah keluar jauh, paling ke warung. Kita tunggu saja sayang, kamu jangan terlalu panik, ibumu bukan anak kecil lagi. Masalahnya semua pakaian dan barang-barang ibu sudah kosong di kamar, wajah Tiara semakin basah. Terus kita harus mencari ibu kemana, kalaupun lapor polisi harus nunggu 2 kali 24 jam. Tiara terduduk lesu di kursi, pikirnya semakin cemas. Ia mengira taksi yang keluar dari halaman rumah bukan membawa ibunya. Coba kamu hubungi keluarga ibu di kampung, siapa tahu ibu pulang kampung, bukannya masih ada rumah peninggalan kakekmu. Kalau pulang kampung gak mungkin mas, ibu tak akan berani menampakkan wajah sejak keluar dari penjara, apalagi kondisi ibu sedang hamil. Apa mungkin ibu pergi ke rumah pria yang telah menghamilinya? Ya Allah, kenapa aku nggak berpikir ke sana? Semoga saja ibu menemui pria itu. Tiara mengusap butiran air mata yang langsung berhenti. Tapi kenapa ibu nggak bilang? Tia kan bisa mengantar ibu. Mungkin ibu ingin menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan kita. Biarkanlah ini urusan orang dewasa. Ibumu pasti akan baik-baik saja. Mudah-mudahan itu alasannya. Tia berharap ibu cepat kasih kabar agar kita bisa ambil keputusan ke depannya harus bagaimana. Maksudmu? Mumpung perut ibu belum ketara besar, kita bisa menikahkannya. Bukannya menikahkan orang yang sudah hamil itu tidak diperbolehkan ya? Iya juga sih, setidaknya kita tenang kalau sudah ada laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan ibu. Tapi selama ibu hamil, tolong jangan tinggal di sini. Loh, memangnya kenapa mas? Kok kenapa? Kamu gak mikirin muka ini mau ditaruh di mana? Tetangga akan bergunjing tentang ibumu yang hamil tanpa suami. Apalagi Umi, pasti akan kecewa karena harapan kamu yang hamil tapi malah ibumu. Maafkan Tia mas, mungkin Tuhan belum mempercayai kita untuk memiliki keturunan. Tiara memegang tangan Alex yang hendak beranjak dari duduknya. Tapi kata dokter kan kamu mandul. Dek, Tiara memegangi dadanya yang langsung terasa sesak dan sakit. Alex menepis tangan Tiara dan beranjak meninggalkan istrinya. Tak ada hari yang terlewatkan bagi Tiara untuk terus mencari keberadaan wanita yang telah melahirkannya. Ketika Alex berangkat kerja, ia pun pergi ke tempat-tempat umum yang mungkin akan dikunjungi ibunya. Sambil membawa selembar foto berharap ada orang yang pernah melihat, namun nihil, ibunya seperti hilang di telan bumi. Kita sudah punya kehidupan masing-masing. Seorang wanita bila sudah menikah otomatis ia sudah menjadi hak suaminya, tandas Alex. Tia tahu mas, masalahnya ibu tak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Aku gak bakal tenang sampai tahu di mana keberadaan ibu. Terus saja memikirkan ibumu. Aku ini suamimu, wajib kamu perhatikan. Lihat penampilanmu sekarang. Alex menatap istrinya dari atas sampai bawah. Baiklah mas, aku akan menuruti kemauanmu. Tiara mengusap bening yang mengalir di sudut matanya. Terlambat. Sekali lagi Alex menatap tajam ke arah wajah Tiara. Maksudmu mas? Jangan salahkan bila mas mencari wanita yang bisa memberi keturunan. Mata Tiara membulat. Tidak tahu harus berkata apa, karena saat itu juga pipinya dibanjiri butiran air mata yang seakan berebut. Serasa ada belati yang menghujam dadanya. Ucapan Alex benar-benar telah menyakiti perasaannya. Tiara merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Selama ini ia terlalu sibuk mencari keberadaan ibunya, hingga suaminya merasa diacuhkan, belum lagi vonis dokter tentang rahimnya. Baiklah,
Sekarang aku pasrah kalau memang Mas ingin poligami. Tiara menatap dalam wajah suaminya. Ti, gue mau ngomong. Beberapa minggu lalu, Tiara tak sengaja bertemu dengan teman kerjanya yang bernama Marisa. Ngomong apa, Sa? Sebuah kedai bakso menjadi tempat dua sahabat itu melepas rindu. Gue kagak ngerti jalan pikiran lo. Bisa-bisanya mau dipoligami. Gue aja yang punya muka ngepas gini ogah. Kalau laki gue kawan lagi. Tiara yang hendak merogoh sendok seketika berhenti. Lo ngomong apa, Sa? Jangan bercanda. Gue lagi banyak masalah. Siapa juga yang bercanda? Gue serius. Ini sebenarnya lo lagi ngomongin apa sih? Jangan bikin selera makan bakso gue hilang. Ntar dulu. Jadi serius? Lo kagak tahu kalau laki lo udah nikah lagi? Nikah sama siapa? Tiara mengusap keningnya yang tiba-tiba berkeringat. Lah, di kantor udah pada tahu kalau Alex punya istri 2. Bahkan istrinya lagi hamil. Mbak, tolong baksonya dibungkus saja. Tiara yang merasa seluruh tubuhnya mendadak lemas melambaikan tangan pada pelayan. Ti, maafin gue, please. Lo kagak salah, makasih banget udah ngasih tahu soal ini. Tiara berusaha menahan agar tangisnya jangan sampai pecah di kedai bakso yang mulai ramai pengunjung. Kalau gitu ke rumahku aja. Marisa membantu Tiara berdiri. Ia tahu betul kalau sahabatnya sedang syok. Sepanjang perjalanan, Tiara menyembunyikan wajahnya di balik punggung Marisa. Motor Matic itu terus melaju di antara hiruk-pikuk kota Jakarta. Nangis aja, Ti. Gak apa-apa. Punggung gue basah mumpung bising suara kendaraan. Tiara seolah baru tersadar kalau selama ini Alex telah terlepas dari genggamannya. Tapi sudah sejauh itu kan? Apa Umi sudah tahu? Tiara terus berspekulasi dengan pikirannya. Alex memang banyak berubah. Sudah lama tidak pernah lagi menggauli, bahkan tidur pun terpisah. Begitu juga dengan uang belanja yang setiap bulan semakin berkurang. Namun, ia tak pernah mempermasalahkan. Berapapun yang suaminya kasih tak pernah protes. Tiara sudah lama menaruh curiga dengan kejanggalan yang sering terlihat dari tingkah laku suaminya. Pulang larut malam dengan alasan lembur, padahal ia tahu sendiri sistem kerja di perusahaan tempat Alex bekerja. Begitupun dengan urusan ranjang, rasanya aneh kalau suaminya yang hiper mendadak menjadi dingin. Kenapa lo nggak coba menyadap handphone suami lo? Ide lo bagus juga, Sa. Tiara yang awalnya merasa bodoh kini berubah pikiran. Sayang, kamu di mana? Cepat ke rumah, perutku sudah kontraksi sejak semalam. Dada Tiara berdesit hebat. Sekarang ia bisa membaca setiap pesan yang masuk ke ponsel suaminya. Iya sayang, sabar, ini aku lagi di perjalanan. Mata Tiara langsung berkaca-kaca saat membaca balasan suaminya untuk wanita yang telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Tak ingin menunggu waktu lama lagi, Tiara langsung bergegas untuk menyusul kemana Alex pergi. Dengan bantuan aplikasi lacak, ia bisa mengetahui kemana suaminya pergi. Namun saat membuka pintu, nampak seseorang wanita turun dari taksi. Loh, kamu mau kemana? Kok kayak buru-buru? Umi Uu menatap menantunya yang baru selesai mengunci pintu. Tiara berusaha menyembunyikan keterkejutannya saat melihat ibu mertuanya turun dari taksi. Tadinya mau ke rumah temen Mi, Tiara mencium tangan mertuanya yang tak lepas menatap wajahnya. Kamu nangis? Berantem sama Alex? Selidik wanita parubaya yang tidak bisa dibohongi walau Tiara berusaha tersenyum. Masuk Yumi, Tiara kembali membuka pintu yang tadi sudah dikunci. Kamu itu kalau ada masalah dengan Alex cerita atau telepon Umi. Umi dengan senang hati akan mendengarkan. Umi Uu menatap punggung menantunya yang menghilang di balik pintu dapur. Tia sama Max Alex baik-baik saja Umi, jawab Tiara yang datang dengan segelas air teh. Jangan bohong, Umi itu tahu banget sifat suamimu. Tia cuma jenuh di rumah terus. Tiara menundukkan wajahnya dalam-dalam, namun ia gagal membendung air mata yang semakin merembes di sudut matanya. Gak mungkin hanya karena jenuh. Kamu sesedih ini. Umi Uu menggeser duduknya dan menggenggam jemari Tiara. Mi, maafkan Tiara yang sampai sekarang belum bisa kasih cucu. Wajah Tiara masih ditekuk. Ia tak ingin memperlihatkan wajah basahnya. Oh, jadi kamu sedih karena belum bisa kasih cucu Umi. Umi Uum tertawa sambil mengangkat dagu Tiara. Dengar ya nak, kalaupun kamu gak bisa kasih keturunan, tidak akan merubah rasa sayang Umi ke kamu. Kamu itu sudah Umi anggap anak sendiri.
Kita sama-sama senasib tak bisa punya keturunan. Maksud Umi, Tiara mengangkat wajahnya. Sudah saatnya kamu tahu tentang siapa Alex yang sebenarnya. Umi mengusap bening di pipi Tiara. Semoga cerita ini bisa membuat hatimu kuat. Kalau ada yang beranggapan wanita sempurna itu mereka yang bisa mengandung, melahirkan dan menyusui, itu salah. Lalu apa sebutannya buat para wanita yang tidak bisa mempunyai anak? Menerima takdir dan ikhlas atas ketetapan Allah itu lebih sulit. Setiap wanita pasti berkeinginan mempunyai anak dari rahimnya sendiri. Tapi bila Allah tidak berkehendak, pantaskah kita merasa kalau diri ini tidak sempurna? Kalaupun kamu tidak bisa memiliki keturunan, jadilah wanita yang sempurna dengan ikhlas menerima takdir Allah. Umi memeluk Tiara. Dulu, saat Umi divonis tidak bisa punya keturunan, Umi merasa gagal menjadi seorang istri. Sempat menyuruh suami poligami untuk mendapatkan keturunan. Namun Abi Suud berhasil meyakinkan kalau pernikahan itu bukan sekedar memiliki anak, bisa mempertahankan pernikahan sampai jannah itu tujuan kami. Kalau Umi tidak memiliki keturunan, lalu Mas Alex, Tiara benar-benar tak menyangka kalau selama ini mertuanya menyimpan rahasia. Kami membawa Alex saat usianya 8 bulan. Ya Allah, kenapa Tia baru tahu sekarang? Mas Alex juga gak pernah cerita tentang statusnya. Alex tidak akan cerita tentang pribadinya, kecuali dengan orang-orang yang benar-benar telah membuatnya nyaman. Berarti Mas Alex belum nyaman dengan Tia yang jelas-jelas sudah menjadi istri sahnya. Maafkan kami, Umi yakin kamu wanita yang sabar dan kuat. Itu salah satu alasan kenapa sebelum meninggal Abi menjodohkan kamu dengan Alex. Kenapa waktu itu Mas Alex menyetujui perjodohan itu, Mi? Mungkin Alex ingin balas budi atas kebaikan kami selama ini yang sudah membesarkan dia seperti anak kandung sendiri. Dia juga pernah berpikir seperti ini, berharap seiring waktu Mas Alex bisa mencintai Tia. Namun sayang, Tia gagal, Mi. Kamu belum gagal. Alex itu anak yang baik. Memang sulit memahami sifatnya. Butuh waktu untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Terlambat, Mi. Alex sudah menemukan tempat itu. Dan Tia harus bisa menerimanya. Tiara menunduk wajah. Kembali butiran air matanya membasahi pipi. Tak ada kata terlambat, selagi tidak ada orang ketiga di kehidupan kalian. Umi merengkuh kepala Tiara ke dalam pelukannya. Sekarang Umi ikut Tia ke suatu tempat. Tiara mengusap air mata yang semakin deras. Begitu sulit ia meyakinkan hati kalau dirinya wanita kuat yang harus ikhlas. Katakan dulu sama Umi, kita mau kemana? Umi menarik tangan Tiara yang sudah berdiri. Bicaranya nanti saja kalau kita sudah sampai di taksi, Umi. Kalau cerita di sini nanti kita terlambat. Jalan, Pak, ke alamat ini. Tiara menyebutkan alamat tujuan pada sopir taksi. Sebenarnya kita mau kemana? Tia juga bingung. Mudah-mudahan alamat yang akan kita tuju benar. Kamu itu aneh. Memangnya kamu belum pernah ke tempat yang akan kita datangi? Belum, Mi. Tia dapat alamat itu dari aplikasi lacak. Tiara membasahi pipinya yang terasa kering. Kamu itu ngelacak siapa sih? Bikin ibu tambah bingung. Tia ngelacak Mas Alex, Mi. Ibu makin gak paham, suami sendiri kok dilacak. Jangan bilang kalau suamimu macem-macem. Umi menatap Tiara dalam. Coba Umi baca pesan ini. Tiara menyodorkan ponsel miliknya. Kamu yakin ini chat untuk suami atau salah orang kirim? Umi mengembalikan kembali ponsel milik menantunya. Sekilas Tiara melihat perubahan di wajah Umi Mudah-mudahan itu hanya pesan nyasar, Mi. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih baik kita datang ke alamat itu. Tiara menarik nafas pelan sambil memegangi dadanya yang semakin terasa sesak. Hening, hanya suara tarikan nafas dua orang yang sedang larut dalam pikirannya masing-masing. Tiara berpikir apa yang akan ia lakukan jika semua yang ia takutkan terbukti. Bagaimana reaksi mertuanya? Pasti senang karena telah menjadi nenek. Aku harus siap-siap tersisih, ya Allah, batin Tiara. Maaf, Ibu cari siapa ya? Seorang wanita menghampiri Tiara dan Umi yang sedang berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Tiara tidak meneruskan ucapannya. Ia bingung mau menjawab apa.
Keadaan rumah nampak sepi, tidak ada mobil Alex seperti bayangannya. Oh, ibu berdua ini pasti kerabatnya Pak Alex ya? Baru saja Pak Alex membawa istrinya ke rumah sakit, sejak semalam perutnya kontraksi. Kasihan Neng Tiara, selama hamil sering ditinggal Dina sama suaminya. Tiara, setelah beberapa saat Tiara tidak bisa merespon ucapan wanita yang terus bicara. Iya, istrinya Mas Alex itu namanya Mutiara. Kalau boleh tahu Mas Alex membawa istrinya ke rumah sakit mana ya? Tiara berusaha bersikap tenang, kedua kakinya serasa tak bertulang. Mas Alex biasanya membawa istrinya ke rumah sakit siaga. Terima kasih Bu, kalau begitu kami akan menyusulnya ke sana. Kalau boleh tahu kalian ini siapa? Dengan tatapan penuh selidik wanita bertubuh subur menatap Tiara dan Umi Uum bergantian. Ini ibunya Mas Alex, kami baru saja datang dari kampung, makanya ibu saya dari tadi diam saja, selama perjalanan muntah-muntah terus. Tiara tak mengerti dalam situasi seperti ini ia masih bisa berbohong. Tiara menatap mertuanya yang sedang duduk lesu di bangku kayu teras rumah. Ia tahu betul Umi Uum sedang menahan gejolak di dadanya. Syukurlah kalau keluarga Mas Alex sudah datang, kasihan Neng Tiara gak ada yang menemani. Dada Tiara seakan mau meledak. Mau benar istrinya Alex bernama Mutiara, tapi itu bukan dirinya. Ada permainan apa ini? Mengapa suaminya memakai nama yang sama? Kalau benar Alex memiliki wanita lain, berarti selama ini ia sudah kecolongan. 9 bulan bukannya waktu sebentar. Dengan mengaku sebagai keluarga dari Alex dan Mutiara, pihak rumah sakit bersalin pun memberi informasi ruangan tempat pasien yang baru beberapa jam lalu sampai untuk proses persalinan. Tiara tertegun saat tangannya mendorong pintu kamar. Pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang sedang berbaring di atas ranjang. Ibu! Tiara berlari. Tiara menghampiri sosok yang selama 5 bulan ini dia cari. Tiara tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagia karena bisa menemukan kembali ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Walau terlihat dipasangi selang infus dan selang oksigen, namun Tiara mundur beberapa langkah saat melihat Alex berdiri tak jauh dari ibunya. Mas Alex, tatapan Tiara bergantian menatap Alex dan bayi yang nampak tenang dalam dekapan suaminya. Alex yang baru selesai mengazani anaknya tak kalah terkejut, terlebih saat melihat wanita parubaya ada di sana juga. Ia bergidik dan salah tingkah, melihat tatapan ibunya seperti singa betina yang siap menerkam. Tiara, Alex menatap Tiara, wajahnya tampak pucat dan bibir bergetar. Apa-apaan ini? Tolong jelaskan pada Umi. Umi Uum mendekati Alex dengan mata yang tak lepas menatap makhluk kecil yang sedang menggeliat. Ibu-ibu, tolong jangan berisik. Kasihan, pasien baru saja melalui masa kritisnya. Biarkan dia istirahat. Ucap seseorang wanita berpakaian putih diikuti 2 orang perawat. Masya Allah, saya salut sama Bu Tiara. Di usianya yang rawan untuk seorang wanita melahirkan, tapi dengan keyakinan akhirnya bisa melahirkan dengan normal, walau sempat mengalami pendarahan hebat. Dokter Ambar, itu nama yang tertera pada name tag wanita yang sedang memeriksa denyut nadi pasiennya yang bertuliskan nama Mutiara. Untuk Pak Alex, saya terharu melihat bagaimana sebagai suami memberi support kepada istrinya. Selamat ya atas kelahiran anak pertamanya. Ucapan yang terakhir Dokter Ambar membuat mulut Umi Uum mengangah. Begitupun dengan Tiara yang merasa gendang telinganya mau pecah. Sambil terus bertanya dalam hati, Tiara berharap kalau Alex sedang berperan pura-pura jadi suami ibunya. Tapi mengapa selama ini Alex tak memberitahu tentang keberadaannya? Umi Uum menarik tangan menantunya keluar ruangan. Wajah wanita parubaya itu terlihat tegang. Tangannya begitu erat mencekram lengan Tiara. Tak ada pembicaraan di antara menantu dan mertua. Tangan Umi Uum masih terus memegang lengan Tiara, berjalan melewati lorong-lorong rumah sakit. Sesampai di gerbang rumah sakit, sebuah taksi menghampirinya. Mi, ini kan bukan arah pulang ke rumah Mas Alex, tanya Tiara. Walaupun tahu, saat tadi Umi Uum menyebutkan nama tempat tujuan pada sopir taksi, namun ia mencoba menyairkan suasana. Menurutmu, kamu masih mau kembali ke rumah itu? Nanti sore Umi akan suruh Mang Darsi mengambil semua barang-barangmu. Tiara semakin tak mengerti dengan ucapan ibu mertuanya. Maksud Umi Uum hanya menarik napas mendengar pertanyaan menantunya. Kamu pikir Umi ini orang bodoh?
Dengan hanya membaca chat yang kamu berikan tadi pagi, Umi sudah tahu. Apalagi setelah melihat penampakan di rumah sakit tadi. Wajah bayi yang digendong suamimu adalah jawaban dari kecurigaan Umi selama ini. Jelas itu anak suamimu dari ibumu sendiri. Kamu telah kecolongan, Tiara. Sesampainya di rumah, akhirnya suara Umi pecah setelah beberapa jam terkunci dalam dadanya yang semakin sesak. Itu semua gak mungkin, Mi. Mas Alex hanya menolong ibu yang... Jangan bilang kalau selama ini kamu tahu ibumu hamil, tapi tidak tahu siapa pria yang menghamilinya. Maafkan Tia, Mi. Mas Alex yang melarang kasih tahu Umi. Ya Allah, kamu itu polos atau bodoh? Umi memegang kedua bahu Tiara. Dengar, kamu itu selama ini sudah dibodohi oleh suamimu sendiri. Buka mata dan pikiran kamu. Umi menatap tajam bola mata Tiara yang mulai digenangi air. Dipeluknya, tubuh yang kini berguncang hingga pecah tangis Tiara di bahu mertuanya. Ini tidak nyata kan, Mi? Kamu harus kuat, sayang. Ada Umi yang selalu bersamamu. Bisik Umi parau. Ini salah Tia, Mi. Andai bisa memberi Mas Alex anak, gak akan begini jadinya. Stop menyalahkan diri sendiri. Berhenti membela suami dan ibumu. Buka matamu. Sadar, nak. Kalau suamimu menikah lagi dengan alasan anak atau paling tidak punya wanita lain, Umi maklum. Tapi mengapa harus dengan ibu kandungmu sendiri? Dan Umi mengusap air matanya dengan kasar. Wajahnya merah padam. Umi lebih baik kehilangan Alex yang sudah dirawat sejak kecil hingga dewasa daripada kehilangan kamu. Dia tidak pantas bersamamu. Tinggalkan laki-laki yang sudah mengkhianatimu. Umi memeluk erat tubuh menantunya yang semakin terguncang. Apa salah Tia, Mi? Sampai Mas Alex tega. Suara Tiara nyaris tak terdengar karena kesedihan yang menyumbat tenggorokannya. Kamu tidak salah. Allah terlalu sayang hingga menunjukkan keberadaan ini sebelum kalian membina kehidupan lebih jauh. Kamu harus bersyukur. Umi menepuk-nepuk bahu Tiara, berharap bisa menenangkan hati menantunya yang sedang syok. Tiara ke kamar dulu ya, Mi. Tiara melepaskan pelukan Umi. Iya sayang, istirahatlah, ambil air wudhu, masih ada waktu untuk sholat duha. Curhat dan berserah pada Allah itu lebih baik, nak. Umi mengusap pipi sembab Tiara. Begitu sulit Tiara melunakkan hatinya sendiri. Saat sujud pun ia masih bersikeras kalau yang dilihat tadi pagi hanyalah kesalahpahaman. Sambil berbaring, Tiara menatap langit-langit kamar, mencoba memutar memori dan mencari akan jawaban yang bisa meyakinkan dirinya. Setelah sholat duha, hati Tiara terasa lebih tenang. Bahkan matanya seolah terbuka dengan mengingat kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi saat ibunya masih satu rumah dengannya. Tanda merah di leher suaminya yang tidak mau hilang beberapa hari walau sudah minum obat alergi. Baju tidur yang ada bekas parfum ibunya. Belum lagi perhatian Alex yang selalu membelikan apa saja yang diminta sang mertua saat sedang hidam. Ya Allah, hujan ini begitu berat. Batin Tiara sambil menghempaskan napas yang menyesakkan dada. Sayang, aku benar-benar gak tahu harus bagaimana. Melihat Tiara dan ibumu kemarin, rasanya aku mau mati saja. Kamu jangan khawatir, ada aku yang selalu bersamamu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Lihatlah anak kita. Tolong jadilah ibu untuk gendis walau semua orang menentang. Alex merengkuh tubuh Susi yang sedang terisak. Aku ini ibu mertuamu. Tidakkah kau menyesal dengan hubungan ini? Susi menatap Alex, mencari kepastian dari mata yang sedang menatapnya. Hanya satu penyesalanku, mengapa kita dipertemukan setelah aku menikah dengan anak kandungmu? Aku tidak peduli dengan perbedaan usia di antara kita. Alex berusaha meyakinkan wanita yang baru tadi pagi pulang dari rumah sakit. Gendis. Bayi mungil tanpa dosa itu tertidur pulas dalam balutan kain bedong. Nasi sudah menjadi bubur. Alex memutuskan untuk mempertahankan wanita yang telah memberinya keturunan. Alex tahu betul resiko yang harus dihadapi. Ini bukan lagi tentang cinta buta, tapi tanggung jawab seorang pria yang harus melindungi anak. Dan wanita yang telah bertaruh nyawa hingga dirinya menjadi seorang ayah. Perasaan Alex semakin tersiksa saat melihat wanita yang sedang mengandung anaknya harus bertahan hidup serumah dengan Tiara. Ia tahu lambat laun skandal haram antara menantu dan mertua akan terungkap. Sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota Jakarta ia sewakan untuk mertuanya, memalsukan nama Susi jadi Mutiara untuk laporan kepada aparat lingkungan di mana tempat mereka mengontrak.
Kita tidak punya surat nikah. Bagaimana dengan status gendis? Susi memangku putri kecilnya yang menangis minta ASI. Itu soal gampang. Biar gendis masuk ke akte dan kartu keluarga aku dan Tiara. Bagaimana bisa? Tiara kan tidak mengandung. Tiara itu wanita polos. Dengan aku bicara kalau ia lihat di rumah sakit hanyalah salah paham saja. Dengan begitu dia akan setuju kalau aku mengadopsi gendis. Apalagi kamu bilang Tiara mandul. Itu bisa jadi alasan jika gendis bisa masuk pada kartu keluarga kami. Kamu cerdas sayang. Dengan begitu aku akan tinggal bersama kalian lagi. Bersama anak kita gendis Permatasari. Susi menyadarkan kepalanya di bahu Alex. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Senyum Alex dan Susi seketika sirna saat mendengar suara Tiara di ambang pintu kamar. Mendengar suara Tiara yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu membuat bayi mungil dalam dekapan Susi menangis kejer. Cup 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 adikku sayang, kaget ya dengar suara kakak. Sini kakak gendong. Tiara dengan tatapan dingin mendekati ibunya yang sedang mendekap erat gendis. Berhenti Tia, kamu jangan macam-macam pada anakku. Alex dengan sigap memasang badan saat Tiara hampir menyentuh tubuh putri kecilnya. Kenapa harus berhenti? Ayah, dia kan adikku. Apa salah sebagai kakak ingin menggendong adiknya? Ayah, iya, ayah dari adikku. Tiara menyeringai dingin. Kamu jangan gila, apalagi berani melukai anakku. Gila? Yang gila di antara kita bertiga itu siapa? Siapa? Tiara mendorong dada Alex hingga terhuyung. Aku, istri sahmu, atau kalian yang gila? Apa dunia ini yang sudah edan? Jangan khawatir ayah, aku tidak akan mungkin melukai adikku. Kelakuan kalian itu lebih busuk daripada hewan. Apa sebutan untuk kalian? Mertua versus menantu. Jaga ucapanmu Tiara, aku ini ibumu. Susi akhirnya angkat bicara setelah melihat Alex terpojok. Ibu. Oh iya, aku lupa. Kalau ibuku baru saja menjadi ibu untuk yang kedua kalinya, ibu dari anak suamiku. Lalu ucapan mana yang harus kujaga? Hah? Ibu yang sudah membuat aku seperti ini, membuat aku terlahir ke dunia tanpa nasab dan sekarang adikku yang malang ini senasib sama. Bedanya ia memiliki satu ayah, sementara aku 5 ayah. Suara Tiara menggema dalam kamar yang bising oleh suara kipas angin, ditambah tangis bayi dalam dekapan Susi. Stop, jangan sebut-sebut tentang masa lalu ibu lagi. Susi semakin berurai air mata. Ibu tidak punya masa lalu karena kini ibu telah mengulang masa lalu itu kembali. Selamat ya bu. Aku hanya ingin bilang satu hal sama ibu. Selama ibu pergi dari kehidupanku, aku selalu menyalahkan diri sendiri. Walau aku dicemooh teman-teman, tapi aku bangga punya ibu yang telah melahirkan aku ke dunia. Walau aku hanya benih hasil pemerkosaan. Napas Tiara terengah-engah. Aku mencari ibu, ingin berbakti padamu. Tapi ini yang terjadi. Aku menyesal pernah terlahir dari rahimmu. Kenapa tidak ibu bunuh saja aku saat masuk dalam kandungan? Kenapa bu? Kenapa? Tiara mencengkeram bahu ibunya. Kendalikan dirimu sayang. Alex berusaha memeluk tubuh Tiara dan mencoba melepaskan cengkeraman di bahu ibunya. Jangan sentuh aku. Alex memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan telapak tangan Tiara. Detik ini juga aku minta cerai darimu. Tak sedikit pun tersirat keraguan dari ucapan Tiara. Aku tidak akan pernah menceraikan kamu sayang. Aku mencintaimu. Alex mendekati Tiara yang sedang menatap tajam ke arahnya. Kobaran api kebencian itu benar-benar membakar dada Alex. Cinta. Cukup sekali aku dibodohi kalian. Aku tak akan sudi menjadi tameng atas aib kalian. Demi apapun aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Kalian berdua wanita yang sangat aku cintai. Alex menatap Tiara dan Susi bergantian. Baiklah kalau kamu tidak mau menceraikan aku. Jangan salahkan jika aku membuka topeng kalian pada warga dan melaporkan ke polisi atas pemalsuan nama dan surat nikah. Tiara tak mengerti dari mana ia memiliki keberanian. Wajah Alex pucat pasi. Apa yang diucapkan Tiara bukanlah ancaman. Benar kata pepatah, orang pendiam itu bila sudah marah tak ada ampun lagi. Cepat. Atau kalian menunggu rumah ini digerebek warga. Tidakkah kalian kasihan pada buah cinta yang akan ikut jadi bulan-bulanan? Oke, kalau itu maumu. Detik ini juga aku talak engkau.
Suara Alex bergetar. Terima kasih mas, selamat berbahagia untuk kalian. Tiara tersenyum tipis sebelum membalikkan tubuh dan menghilang di balik pintu kamar. Langkah kaki Tiara seolah mengambang. Ia memang meminta suaminya mengucap talak. Tapi tetap saja, serasa ada puluhan belati yang menghujam dadanya. Sakit. Hari ini 2 tahun sudah usia pernikahan mereka. Ibarat benih yang baru tumbuh tercabut paksa sampai ke akar. Hanyut terbawa derasnya arus air. Tidak ada setetes pun air mata yang keluar, begitupun saat tangannya membuka pintu ruang tamu. Sinar matahari yang sedang terik langsung menyambut wajah piasnya. Dobrak, usir pasangan mesum itu. Tubuh Tiara terhunjung hampir saja ambruk di teras rumah, kalau saja tidak direngkuh seorang wanita. Astagfirullah, tubuh Tiara yang lelai dipapah beberapa wanita menjauh dari kontrakan Alex. Suara riuh beberapa ibu-ibu yang menerobos masuk sempat membuat Tiara heran. Maafkan ibu, Neng. Sumpah, ibu tidak tahu kalau yang datang waktu itu adalah istri sah Pak Alex. Sungguh ibu tidak ada maksud menyembunyikan. Sudahlah bu, ibu nggak salah dalam hal ini. Terima kasih sudah membantu saya tadi. Tiara meraih segelas air teh hangat yang disodorkan seorang perempuan parubaya. Wanita pemilik kontrakan itu nampak menyesal. Ia ingat saat pertama kali 2 orang yang mengaku pasangan suami istri itu datang untuk mengontrak salah satu rumahnya. Tak menyangka, ternyata surat nikah yang pernah ditunjukkan oleh Alex ternyata palsu. Bukan saja pasangan kumpul kebo, tapi mereka adalah menantu dan mertua yang menjalin hubungan terlarang. Samar namun masih jelas terdengar teriakan warga yang mengusir dan mencaci maki ibu dan suaminya. Suara tangis bayi membuat hati Tiara bergetar. Sementara itu, dari balik kaca mobil seorang wanita tersenyum samar. Jalan pak, ucap wanita yang tak lain Umi Uum pada supir taksi. Maafkan Umi Lex. Umi Uum mengusap bening di sudut matanya. Apapun yang ia lakukan hari ini tak setimpal dengan rasa sakit yang dirasakan oleh menantunya. Begitupun dengan dirinya. Ia dan suaminya pernah punya harapan saat mengadopsi Alex dan menjauhkan dari lingkungan yang telah mengucilkannya. Sebutan sebagai anak penjahat karena sang ayah terbukti membunuh istrinya yang seorang germo telah membuat mental Alex menjadi lemah. Membesarkan anak yang trauma bukanlah hal yang gampang. Namun Umi Uum dengan sabar dan penuh kasih sayang tak putus asa. Dengan didikan agama ia terus membimbing Alex, termasuk menikahkan dengan Tiara yang memiliki pondasi agama kuat. Firasat Umi Uum memang tak meleset. Saat tahu ibunya Tiara tinggal serumah dengan Alex, penampilan yang seronok kerap membuat risih bagi mata yang tak biasa. Apalagi ia tahu bagaimana masa lalu Susi yang terlibat dengan pembunuhan ibunya Alex. Sempat perang batin antara memihak pada Alex yang sudah dianggap anaknya sendiri atau mengakhiri semua permainan haram mertua dan menantu. Umi Uum akhirnya bicara pada pengurus setempat dan ibu kontrakan. Akhirnya kejadian penggerbekan itu terjadi. Tak tega memang, tapi ini pelajaran buat Alex dan Susi. Berhenti semuanya. Tolong jangan main hakim sendiri. Teriak seorang pria bertubuh gempal. Logat Bataknya yang kental cukup membuat para warga yang sedang murka menghentikan aksi brutalnya. Pak Togar menyeruak di antara kerumunan warga. Di pojok kamar yang sudah seperti kapal pecah nampak Alex babak belur, lebam menghiasi wajah yang menjadi aset kepercayaan dirinya selama ini. Di belakang punggungnya terlihat Susi sedang mendekap bayi yang wajahnya merah karena terus menangis. Rupanya Alex pasang badan untuk melindungi anak yang terus menangis dan Susi yang menggigil ketakutan. Apa perlu kita telanjangin dan diarak keliling kompleks? Teriak salah seorang warga geram. Terima kasih ya pak. Setelah membayar ongkos taksi, Tiara melangkahkan kaki menuju pelataran masjid. Rumah Allah yang berdiri kokoh seakan menyambut kedatangannya. Setelah mengambil air wudhu, ia pun berbaur dengan jemaah perempuan. Saat sujud di atas hamparan sajadah, Tiara merasakan ketenangan yang tak bisa digambarkan. Rasa malu kepada sang pencipta membuat embun di matanya tak bisa ditahan lagi. Selemah itukah dirinya saat prahara datang meluluh lantakan bahtera rumah tangganya. Alex hanyalah manusia biasa. Sungguh tak pantas ia ditangisi apalagi membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Hanya karena ikatan suci di depan penghulu kini sudah terputus. Sebagai seorang muslim yang mengerti kodratnya, Tiara sempat berpikir harus ikhlas andai suaminya ingin poligami yang jelas-jelas dibenarkan dalam Islam. Apalagi ia sadar,
kekurangan dirinya yang tak bisa memberi keturunan. Tapi tidak seperti ini caranya. Tidak ada dalam ajaran Islam seorang lelaki menikahi ibu dan juga anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba terima apa yang terjadi pada diri ini sebagai takdir dan ujian yang Engkau berikan. Jangan pernah berhenti Engkau mengujiku, melainkan beri hamba kekuatan, keikhlasan dalam menghadapi semua ujian ini. Semakin berusaha ikhlas, air mata Tiara semakin luluh membasahi mukena. Kini bongkahan demi bongkahan yang menghimpit dadanya seolah hancur, lepas. Para jemaah kini sudah meninggalkan syafnya masing-masing, tinggal Tiara yang masih terhanyut dalam renungannya. Nak, kita pulang yuk. Umi, iya sayang, kita pulang yuk. Tiara menautkan alisnya saat mengenali wanita yang menyentuhnya lembut. Umi sejak kapan di sini? Maaf, Tia nggak tahu kalau Umi juga sholat di masjid ini. Tiara menyalami wanita yang matanya tampak basah. Ceritanya nanti saja. Sekarang kita cari makan dulu. Umi lapar, atau kita ke pantai? Ke pantai? Boleh, Mi. Kita sekalian makan di sana. Wajah Tiara mendadak sumringah. Sudah lama sekali ingin pergi ke pantai, tapi pergi sendiri rasanya tidak mungkin. Umi sengaja ikuti kamu, khawatir kamu kenapa-napa. Umi menarik napas lega saat melihat wajah Tiara yang sudah nampak tenang dan berseri. Ia sengaja mengikuti menantunya dari awal naik taksi sampai berhenti di masjid. Kita mau kemana sayang? Susi menatap Alex yang duduk di sampingnya. Ke suatu tempat di mana tak seorang pun bisa menemukan kita, jawab Alex sambil memegangi rahangnya yang terasa sakit. Kenapa tidak pulang ke rumah kamu saja? Aku tak mau hal seperti ini terulang lagi. Kasihan anak kita. Apa perjalanannya masih jauh? Mungkin besok pagi kita baru sampai. Tidurlah selagi gendis lelap. Alex mengusap pipi putrinya yang baru tenang setelah kejadian mengerikan tadi siang. Alex benar-benar merasa hidup di ujung maut. Ia bahkan tidak peduli dengan seluruh tubuhnya yang terasa hancur saat warga menghakiminya. Kedua tangan yang penuh luka terus berusaha melindungi gendis kecil yang terus-menerus histeris. Sungguh manusia yang tidak punya nurani. Tapi mereka tidak akan murka kalau bukan karena ulahnya sendiri. Beruntung Pak Lurah berhasil melerai warganya yang mulai anarkis. Kalau tidak, mungkin dia sudah diarak keliling komplek dengan tanpa busana. Jadi bener, lo mau ke villa peninggalan bokap lo? Pokoknya ikuti aja apa yang gue omongin tadi. Gue kagak peduli itu tempat milik si kampret. Gue cuma pengen anak dan bini gue selamat dan aman sebelum gue dapat tempat yang baru. Alex menatap Yanto yang sedang mengemudi mobilnya. Hanya satu orang yang terbesit di ingatannya. Saat Pak Lurah menanyakan siapa orang yang bisa dihubungi karena pulang ke rumahnya tidak mungkin. Ia yakin, kini semua orang sudah tahu wajahnya yang viral atas kasus tadi siang. Lo bener-bener nekat, jadi gini kan? Alex menyadarkan tubuhnya senyaman mungkin. Ia tak peduli dengan ocehan sahabatnya yang terus memojokkannya. Berharap bisa tidur, namun pikiran Alex membawa ingatannya ke masa lalu. Saat sebuah mobil ambulans membawa jasad ibunya yang sudah tak bernyawa. Belum hilang kesedihan karena ditinggal ibu, tak lama kemudian menyusul ayahnya yang menyerahkan diri ke kantor polisi. Untung saja saat itu ada kakak tertua ayahnya yang tidak memiliki anak, membawanya pergi dari lingkungan yang sudah tidak bersahabat. Sayang, mungkin besok aku mau ke Jakarta untuk beberapa hari. Memangnya ada keperluan apa? Kamu kembali ke sana. Jangan bilang mau balikan sama Tiara. Susi memasang wajah cemberut. Ya nggak mungkin lah. Kamu ini jangan berpikir macam-macam. Aku sama Tiara kan sudah jatuh talak. Bisa saja kan? Pas ketemu lagi dengan Tiara perasaanmu berubah. Sudahlah, kamu bukan anak Abigail lagi yang masih cemburuan. Apa belum cukup yang aku lakukan selama ini? Alex menatap Susi yang sedang menggendong gendis. Terus mau ngapain kamu ke sana? Bukannya di sini kita lebih tenang. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.